Syawal ini, tanggal 29 Syawal tahun 1434 Hijriah. Allah masih berikan kita limpahan karunia dan nikmatnya dan mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka memperluas wawasan dan pengetahuan kita tentang hadis Rasulullah SAW. Dan tak lupa saya mengucapkan Allahu minkum wa kullu 'amin khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah puasa kita semua, dan mohon maaf lahir batin, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, kedua kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat Nabi dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, pada Kamis yang pertama dari bulan September ini, insyaallah kita mulai kajian ilmu hadis kembali setelah kita tidak bertemu pada kesempatan yang lalu karena Idul Fitri. Dan ada 3 hadis yang insyaallah kita akan baca dan kaji, baik secara sanad dan baik secara matan. Hadis pertama adalah hadis tentang sambutan para Ansar kepada Rasulullah SAW dan rombongannya ketika datang dari Makkah ke Madinah. Dan hadis ini sangat populer dan bahkan hampir di setiap buku sirah dicantumkan. Bagaimana ketika Rasulullah SAW sampai di Thaniyatul Wada', jadi Thaniyatul Wada' itu satu tempat di sebelah utara kota Madinah. Ada bukit-bukit sendiri kan Thaniyatul Wada'. Maka ketika Rasulullah sampai di Thaniyatul Wada' menuju Madinah, sampai Madinah, dan ketika itu perempuan dan anak-anak kecil mengatakan, "Qala al-badru 'alaina min thaniyatil wada'i wajaba asyukru 'alaina ma da'a lillahi." Dan seterusnya, "Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amri muta'in." Dan seterusnya, sering atau kita sering melakukannya. Qala al-badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba asyukru 'alaina. Jadi ini sangat populer. Tapi ternyata riwayat ini bermasalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Khala'i di dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Muntaqa, karena Al-Khala'i mempunyai beberapa kitab, mempunyai juz'iyat, khala'iyat. Dan Al-Baihaqi dalam Dalail, itu Dalail An-Nubuwwah, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini. Keduanya meriwayatkan dari jalan artinya adalah sanad. Khatib bin Hubab berkata, "Aku mendengar Ubaidillah bin Muhammad bin Aisyah kemudian menyebutkan hadis tersebut, yaitu ketika Rasulullah SAW sampai Madinah, perempuan dan anak-anak kecil mengucapkan perkataan ini, atau bait ini yang sangat masyhur." Maka jika kita lihat sanadnya, di sini ada Khatib bin Hubab, tidak ada masalah, percaya, hafalannya baik dan agamanya baik. Ubaidillah bin Muhammad bin Aisyah juga min
thiqah, termasuk thiqah pada jalan ya Al-Baihaqi. Jadi begini, sudah saya sampaikan dalam hadis itu yang disebut dengan madarul hadis atau titik temunya perawi. Jadi dari Fadl bin Hubab ke bawah ya, itu berbeda jalannya. Nah, bertemu Al-Khala'i dengan Al-Baihaqi pada Fadl bin Hubab. Sebelumnya, sebelum Fadl bin Hubab, Al-Baihaqi meriwayatkan tentunya hadis ini dari gurunya yang bernama Munassir bin Qatadah, ya, itu yang terkenal. Adapun nama aslinya adalah Umar bin Abdul Aziz. Bukan Umar bin Abdul Aziz Khalifah, bukan ya. Karena nama Arab itu mirip ya. Muhammad semuanya Muhammad. Cuma uniknya kalau di Mesir ya, itu ada 5 Muhammad. Enggak tahu ini. Bukan ilmu, bukan punya ilmu tertentu kan. Tapi kalau kita memanggil Muhammad yang saya maksud Muhammad anaknya Ahmad misalnya atau anaknya Abdullah, maka yang nengok itu Muhammad anaknya Abdullah, bukan Muhammad yang lain. Ya. Kalau kita dipanggil ada 5 Muhammad, dipanggil Muhammad, tengok semua lah, tengok semua. Kalau Mesir enggak. Panggil Muhammad yang kita maksud adalah Muhammad Sifulan, Muhammad anaknya Abdullah, maka yang Muhammad anaknya Abdullah. Ya, jadi seperti Umar bin Abdul Aziz, ya nama ini banyak. Khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, perawi namanya Umar bin Abdul Aziz, ya, dan lain. Kalau nama Jawa misalnya Joko, misalnya Santo, itu nama yang mustarak yang banyak, ya. Tapi kalau di Arab di Mesir bisa jadi satu RT atau satu RW itu nama yang punya nama Muhammad lebih dari 10 orang. Saking banyaknya. Itu bedanya nama Jawa dan nama Indonesia dengan nama. Jadi namanya sama. Makanya mereka mempunyai nama Sulasi. Sulasi itu 3 nama. Nama bapak, namanya, nama bapak dan nama kakek. Itu selalu disebutkan. Kalau kita punya 3 nama, itu sering itu borongan nama kita semua. Nama saya Rahmat Maulana Sugiyarto, itu nama saya semua. Kalau orang Arab Muhammad Ahmad Abdullah, Muhammad namanya, Ahmad nama bapaknya, Abdullah nama. Maka di sini Umar bin Abdul Aziz yaitu guru dari Baihaqi rahimahullah taala, dia hasanul hadis. Artinya dia bukan sampai derajat yang disebut dengan thiqah, yang dia terpercaya dalam arti hafalannya sempurna dan tepat. Ya. Hafalan yang sempurna dalam ilmu hadis bukan berarti dia tidak salah, tidak. Hafalan yang sempurna apabila perawi dia hanya salah sedikit. Itu namanya tamud dhabti, ya, thiqah, bahkan mungkin awsaqun nas, orang yang paling terpercaya, ya. Seperti Az-Zuhri misalnya. Az-Zuhri, ya, ketika para ulama menceritakan Az-Zuhri ini tidak pernah salah dalam hadis kecuali 2 atau 3 hadis saja. Dari jutaan hadis yang dia hafal hanya salah 3 hadis. Ya, itu berarti dia thiqah. Kalau ada 1 juta hadis, 100.000 hadis, kemudian salahnya cuma 2, nah itu tidak berarti, Pak. Tapi kalau ada 1.000 hadis, kemudian salahnya 500 hadis, maka ini disebut dengan lemah. Jadi itu yang dimaksud dengan hafalan yang sempurna. Nah, Umar bin Abdul Aziz dia di bawah thiqah atau di bawah tamud dhabti, dia hasanul hadis, di mana presentasinya ya hafalannya kurang daripada yang hafalannya sempurna. Misalnya kalau ada 100.000 hadis, hasan hadis mungkin salah 10 hadis atau 20 hadis, ya, maka dia masuk dalam hasan hadis. Dari 1.000 hadis, salah 10 hadis, 15 hadis itu tidak menyebabkan dia pada derajat lemah. Baik, sekarang dari tadi Ubaidullah bin Muhammad, Ubaidullah
bin Muhammad bin Aisyah menyebutkan kisah ini. Sekarang Ubaidullah bin Muhammad itu siapa? Ubaidullah bin Muhammad itu adalah gurunya Imam Ahmad. Gurunya Imam Ahmad, ya. Gurunya Imam Ahmad, dan Imam Ahmad itu termasuk muridnya atba' tabi'in. Ya. Kita punya sahabat, di bawahnya tabi'in, di bawahnya lagi tabi'in, di bawahnya lagi atba' tabi'in. Jadi murid tabi' atba' tabi'in, yaitu Imam Ahmad. Berarti kalau misalnya Ubaidillah bin Muhammad ini bin Aisyah termasuk tabi'in ya, maka minimal dia ada dua rawi yang hilang di sini, yaitu tabi'in dan Aisyah. Jadi Ubaidillah bin Muhammad tabaqahnya tabaqah ke-10, guru Imam Ahmad. Dia masuk tabi'in atau muridnya. Ya. Kemudian langsung menyebutkan hadis. Berarti di sini hadisnya disebut dengan hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal adalah hadis yang apabila dalam sanadnya terputus dua perawi atau lebih secara berurutan. Ini kita sudah masuk mustalah. Jadi kalau ada sanad, ya sanad ini kalau dari Baihaqi, karena Baihaqi itu jauh jaraknya dengan Rasulullah SAW, mungkin bisa 10, 11. Kalau misalnya ada dari sahabat ini terputus atau hilang dua secara berurutan, tiga atau lebih secara berurutan, maka itu disebut dengan hadis mu'dhal. Di sini yang hilang dua atau tiga atau lebih. Jadi kisah ini dhaif. Itu dari segi sana. Kedua, dari segi mana? Dari segi mana jelas tidak sesuai. Karena Rasulullah SAW hijrah dari mana, Pak? Dari Mekah, dari arah timur, apa dari arah utara? Dari arah barat? Mekah, atau dari arah selatan? Mekah ke Madinah itu kemana? Ke selatan kan, arah selatan. Tapi Saniyatul Wada' itu arahnya utara. Jadi tidak mungkin bait ini atau nasyid ini dikatakan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, karena posisi Mekah berada di selatan. Sedangkan yang Saniyatul Wada posisinya di utara. Ya, posisinya di mana? Di utara. Ya, sehingga ini ada kejanggalan. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa nasyid ini bukan pada kejadian hijrah, tapi pada kejadian perang Tabuk. Karena perang Tabuk itu dari atas, ya, Ghazwat Tabuk dari atas. Jadi mungkin dari arah Syam itu ke bawah. Ya. Jadi sekali lagi peristiwa ini pada perang Badar, pada hijrah itu tidak sahih, dhaif karena hadisnya hadis mu'dhal. Adapun sebagian ulama menyebutkan kejadian ini disebutkan atau nasyid ini disebutkan pada perang Tabuk, setelah perang Tabuk. Namun belum dicek lagi kesahihan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Sudah kita jelaskan bahwa fadilah keutamaan Al-Quran itu banyak. Dan yang sebelumnya misalnya hadis tentang surat Yasin, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Setiap sesuatu itu punya jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Hadis itu baik dan kita jelaskan tempat dhaif, tempat kelemahan. Sekarang ada yang mirip dengannya, yaitu likulli syai'in arusun wa arusul Qur'ani ar-Rahman.
setiap sesuatu memiliki pengantin dan pengantinnya Al-Quran adalah surat Al-Quran. Ini saya nggak ngerti, kalau ada pengantin gitu ya. Jadi arus dalam bahasa Arab itu buat pengantin laki-laki dan perempuan. Ada yang membedakannya arus buat perempuan, aris untuk laki-laki. Kenapa disebut irs ya? Arus ya? Karena pengantin laki-laki dan perempuan ya itu berada pada singgasananya ya, seakan-akan mereka berdua adalah raja dan ratu. Ya sebenarnya arus pengantin ya. Ya sih tempatnya kalau orang lagi nikah bagus ya, bangkunya juga bagus. Seperti raja kayak seperti dengan aris atau arus. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa setiap sesuatu itu memiliki pengantin dan pengantin Al-Quran adalah surat Al-Rahman. Ya. Juga kita jelaskan hadis man qara'a surat al-waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Itu hadis lain. Ya. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak pernah akan jatuh miskin. Ya udah, enggak usah kerja. Setiap malam baca surat Al-Waqi'ah saja. Itu tidak benar. Karena hadisnya dhaif. Di sini juga tentang pengantin, yaitu pengantinnya Al-Quran adalah surat Al-Rahman. Mungkin di sini tafsiran pengantin adalah surat yang indah, karena dalam surat Al-Rahman disebutkan 31 kali. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berisi tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Al-Rahman, Al-Rahman itu artinya adalah kasih sayang Allah Subhanahu. Maka hadis ini adalah dhaif. Mengapa dhaif? Kita lihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya. Sama tadi Al-Baihaqi juga, di sini Baihaqi juga Ustaz. Ya, Baihaqi yang sini dengan yang di atas dengan yang sama. Tapi kitabnya berbeda. Kalau yang pertama adalah dari Al-Bukhari, yang kedua adalah Syu'abul Iman. Nah, ini panjang sanadnya. Karena Baihaqi sampai Rasulullah itu bisa 12 perawi. Kita baca di sini. Dari jalan Abu Abdurrahman As-Sulami 1, berkata kepada kami Ali bin Al-Husain bin Ja'far 2, berkata kepada kami hadatsana Ahmad bin Hasan 3, Muhammad bin Yahya Al-Kisai 4, Hisham Al-Yazidi 5, Ali bin Hamzah Al-Kisai 6, Musa bin Ja'far 7, Ja'far 8, Muhammad bin Al-Baqir 9, Ali bin Husain 10, Al-Husain 11, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 12. Ya. Kalau Imam Bukhari untuk sampai Rasulullah 4 atau bahkan 3, disebutkan sulasiyah. Imam Bukhari cukup punya 3 perawi. Tabi'in. Nah, Imam Baihaqi karena dia setelah abad ketiga maka otomatis panjang sana. Ya, di sini 12. Ya. Nah, di sini adalah kita lihat sebab kedhaifannya. Kalau kita lihat jalan ini, ya, di situ ada Muhammad bin Al-Baqir ini, ada kita yang namanya Baqir. Ini adalah termasuk keturunan Al-Husain. Atau mereka mengenai Ahlul Bait, ya. Ahlul Bait menurut Syiah 12 yaitu mereka, yaitu Muhammad bin Baqir, kemudian Ali bin Husain, Ja'far As-Shadiq dan seterusnya. Selebihnya tidak dianggap Ahlul Bait, ya. Fatimah, Qasiyah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi menunjukkan bahwa ini penting satu kaidah bahwa ada ahlus sunnah itu menerima hadis dari jalur Ahlul Bait. Ya. Selama perawi itu thiqah ataupun hasanul hadis seperti Muhammad Al-Baqir hasanul hadis, itu diambil hadisnya. Berbeda dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah tidak diambil, Pak. Ya, yang diambil cuma jalan
Syiah saja. Jadi kalau bukan jalan Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa sih Bakir, Ja'far As-Sadiq dan lain-lainnya tidak diambil. Atau hadis-hadis dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Karena di sini Ali bin Abi Thalib adalah imam bagi orang Syiah. Ya. Dan bagi kita adalah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Syiah meyakini bahwa Ali lebih mulia daripada sahabat lain. Itu perbedaannya dengan Ahlus Sunnah. Baik, di sini ada dua perawi, namanya Ahmad bin Al-Hasan dan Abu Abdurrahman. Keduanya dhaif. Kemudian dalam sanadnya ada tiga perawi, yaitu Hisham Al-Yazini, Muhammad bin Yahya, dan Ali bin Husain bin Ja'far Al-Lu'lu'i. Itu tiga-tiganya majhul. Jadi kalau perawi majhul itu artinya perawi tidak diketahui statusnya, dia itu terpercaya atau tidak. Contohnya, kalau saya cuma punya satu murid dan satu guru, kira-kira diketahui kan? Ketahuan. Saya punya satu murid dan murid itu cuma meriwayatkan satu hadis dari saya, atau saya cuma meriwayatkan satu hadis, maka saya tidak ketahui. Berbeda kalau seperti Az-Zuhri yang mempunyai ratusan murid, ya. Kemudian Zuhri juga berguru dengan banyak tabi'in. Sudah terkenal Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya. Apalagi yaitu mereka adalah perawi yang thiqat, yang ma'ruf, yang jelas. Muridnya banyak dan gurunya juga banyak. Riwayatnya juga banyak. Jadi majhul. Maka di sini dhaif. Baik, itu yang kedua. Jadi saya tegaskan bahwa fadilah Al-Quran kebanyakannya lemah. Yasin, Al-Dukhan, belum sampai kita Al-Dukhan. Kemudian di sini Ar-Rahman. Ini bukan berarti saya jangan baca surah, bukan. Ini tentang fadilah. Ya, silahkan baca surat apa saja. Tapi hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan tersebut. Yang sahih adalah Al-Baqarah, Al-Imran, akhir Al-Baqarah, kemudian Mu'awwidzah, Qul huwallah, A'udzu birabbil falaq, A'udzu birabbin nas, kemudian juga Al-Kahfi. Dan itu mauquf tapi mendapatkan hukum marfu'. Selebihnya hadis-hadisnya. Dan bagaimana saya sampaikan, seorang perawi namanya Nuh Ibn Abi Maryam memang sengaja memalsukan hadis tersebut. Ketika ditanya kenapa kau bikin hadis itu, saya melihat orang-orang sudah membaca Al-Quran, makanya saya bikin hadis palsu. Oh, ya aku Nuh Ibn Abi Maryam, karena orang sudah malas, maka dibikin hadis palsu. Baik. Yang ketiga adalah tentang hari Arafah. Nah, di sini ada hal penting yang saya sampaikan. Idza wafaqa yaum Arafah yaum al-jum'ati huwa afdalu min 70 hajjah. Apabila hari Arafah bertemu hari Jumat, maka ia lebih mulia daripada 70 kali haji. Ya. Jadi kalau hari Arafahnya Jumat itu lebih baik daripada 70 kali haji. Hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya. La aslalahu artinya apa? Tidak ada sanadnya. Ya, seperti tiang ini. Baik, ini kalau tidak ada tiangnya, saya tidak bisa berbicara. Hadis ini kira-kira tidak ada penopangnya. Dia datang seperti saja teksnya, tapi tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Ya, itu ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan juga Ibnu Hajar dalam Al-Fath mengatakan aku tidak tahu keadaan. Kata Ibnu Hajar, karena tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya, sahabatnya siapa juga tidak disebutkan. Maka ini hadisnya adalah asal, tidak ada asal, tidak ada sanadnya. Baik, pertama haji itu disebut dengan Arafah. Dalam hadis Abu Dawud dengan
sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda al-hajj Arafah. Bukan dalam hadis Tirmidzi. Ini hadis sahih dengan jalan-jalannya di Majmu' Turuqi. Rasulullah bersabda al-hajj Arafah. Jadi haji itu Arafah. Maksudnya adalah Arafah itu adalah salah satu manasik al-hajj, rukun haji. Yang apabila seseorang tidak wukuf maka hajinya batal dan harus mengulangi di tahun yang akan datang. Itu haji tadi. Al-hajj Arafah. Ya. Kemudian sekarang ada istilah haji akbar. Belum saya sampaikan. Tadi haji sebut Arafah. Sekarang ada istilah haji akbar. Allah SWT berfirman, "Wa dzanu minallahi wa rasulihi ila an-nas yaumal hajjil akbar anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasul." Ya. Dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya pada hari Haji Akbar. Haji Akbar itu di kalangan kita memahaminya Haji Akbar itu haji yang terjadi pada hari Jumat. Ya, tapi itu tidak ada dasar. Ya. Karena hadis Abu Dawud yang telah saya sampaikan dari Abdullah bin Umar, ketika sahabat mengatakan hari apa ini? Rasul bertanya, sahabat bilang Yaumun Nahri, hari Nahar. Yaitu hari penyembelihan, hari ke-10. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala dzalika yaumul hajj atau yaumul hajj. Inilah hari Haji Akbar. Jadi yang dimaksud dengan Haji Akbar itu adalah hari ke-10 dari Dzulhijjah, di mana adanya penyembelihan kurban itu sendiri. Oh, berarti ada Haji Akbar, ada Haji Asghar dong, ya kan? Kalau ada haji besar ada haji, ya, haji kecil. Hari haji kecil maksudnya bagaimana? Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan haji kecil itu adalah hari Arafah. Arafah hari ke-9, hari ke-10 ada disebut dengan haji Akbar. Jadi itu yang jelas dari Haji Akbar. Jadi adapun anggapan bahwa Haji Akbar itu hari haji tanggal 10 jatuh pada hari Jumat, maka itu tidak ada dasarnya dan tidak ditemukan dalam buku-buku hadis ataupun lain. Jadi itu hanya anggapan bahwa yang Haji Akbar. Wah, tahun ini Haji Akbar nih, Pak. Kenapa? Ya karena harinya, ya, lebaran hajinya itu hari Jumat, maka disebutkan dengan hari Haji Akbar. Ya. Tentunya hari Jumat adalah hari yang mulia. Kalau hari Arafah jatuh pada hari Jumat, tentu ada kemuliaan. Tapi bukan berarti seperti hadis ini lebih mulia, lebih utama daripada 70 kali haji. Kenapa? Pada hari Jumat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, ya, di mana manusia dikumpulkan. Ya, hari kiamat terjadi pada hari Jumat dan manusia akan dikumpulkan pada mahsyar pada hari Jumat. Ya, ketika Arafah itu terjadi pada hari Jumat, maka itu mengingatkan kita kepada hari. Semua orang sama pakaiannya putih, ya, duduk menetap pada waktu yang telah ditentukan, di tempat yang ditentukan dalam satu waktu. Baik, itulah hadis yang ketiga yang berkaitan dengan hari Arafah. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian saya sudah kajian hadis, ilmu hadis pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada minggu akan datang dan saya persilakan kepada pertanyaan. Silakan.
setelah ke bawah keadaannya saya coba lepas, makanya sebelum tidur tadi tak ada. Terima kasih. Bagi saya jawab. Jadi hadis tentang sholat subuh kemudian dilanjutkan sholat 2 rakaat ada dalam Sunan Tirmidzi dan lainnya. Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada hatta tatlu'a asy-syamsu atau ya sampai syuruk hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kana lahu ka'ajri, seperti yang akan mendapatkan pahala haji. Akan dapat itu hadis Tirmidzi. Ya. Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada hatta tashruqa sampai syuruk dari. Kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji sempurna semua. Hadis ini adalah hadis hasan, hadis yang hasan. Jadi perawinya tidak mencapai kesempurnaan dalam hafalan, tapi bisa dijadikan hujjah. Namun yang menjadi masalah, apakah 2 rakaat ketika syuruk, ya, ketika syuruk, ketika matahari itu terbit, itu 2 rakaat sendiri atau masuk dalam duha? Ya, nah, itu ada perbedaan. Kalau kita sudah sholat syuruk, ya, apakah kita sholat duha lagi atau sholat syuruk itu sholat duha? Nah, sebagian menganggap bahwa sholat ketika syuruk adalah sholat duha, karena waktu sudah duha. Ya, kalau matahari sudah mulai terbit, maka sudah masuk duha. Jadi ada juga yang menganggapnya bukan termasuk. Jadi yang mana? Wallahu a'lam bahwa sholat syuruk ya masuk dalam sholat. Jadi kalau sholat syuruk dan sholat syuruk, maka itu dianggap sholat. Yang kedua adalah hadis tentang tabarak. Ya. Barang saya membaca surat tabarak, maka dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Hadisnya sebut hadis tersebut dhaif. Adapun hadis tentang qul huwallahu ahad, maka itu hadis sahih yang dikatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah menjelaskan wa innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa surat Al-Ikhlas itu sama sepertiga Al-Qur'an. Ya udah, Pak Ustaz, saya baca 3 kali maka saya sudah khatam. Gak usah baca dari Al-Fatihah sampai akhir Al-Baqarah. Jawabannya adalah pahalanya itu sama, tapi amalannya tidak bisa mencukupi atau tidak sama dengan orang yang membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Seperti Bapak yang tadi menanyakan, "Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada hatta tashruqa asy-syams thumma shalla rak'atain kana lahu ka'ajri hajatin tammatin." Jadi kalau misalnya salat syuruk saja itu mendapatkan pahala haji penuh. Apakah cukup dengan salat syuruk kita nggak usah haji? Ya udah, kan pahalanya pahala haji, ya. Sama seperti umrah di bulan Ramadan, ya. Umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Dalam hadis Muslim, umrah di Ramadan seperti haji bersamaku, saudara-saudara. Ya, jadi ada yang disebut dengan menyamai pahala, ada yang disebut dengan menyamai perbuatan.
atau mencukupi perbuatan. Jadi keutamaan ini hanya menyamai pahalanya saja, adapun perbuatannya tidak bisa sama. Karena kalau sama ya udah, nggak usah khatamin Al-Quran, cukup baca Al-Ikhlas 3 kali, selesai, ya kan? Cukup sholat syuruk ataupun sholat duha ketika syuruk, maka sudah dapat pahala syukur, nggak usah pergi haji. Jadi itu perbedaan. Jadi hadis tentang tabarak dhaif, adapun tentang Al-Ikhlas itu hadis sahih. Dari baik, jika tidak ada kita tutup sekian ya. Karena kita tadi sudah masuk ilmu hadis ya, agak susah begitu ada sana, tapi insyaallah sedikit-sedikit kita pelajarinya ya. Dengan demikian, kalaupun kita belum paham di sini, kita baca lagi ya. Dengan demikian insyaallah kita akan dibentengi dengan ilmu hadis, dan kita akan lebih hati-hati lagi dalam menyaring atau mendengar hadis dan menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Subhanallah.